Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada pagi hari ini insyaallah kita menjadi manusia pilihan Allah, karena Allah gerakkan badan kita untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini, di mana majelis yang mulia ini disebutkan oleh Nabi adalah taman-taman surga atau Raudatul Jannah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini masih melanjutkan mengenai syafaat setelah tertunda 2 kali pertemuan, yaitu yang syafaat bagian ketiga. Syafaat kali ini mengenai sababiyah dan skenario syafaat Rasulullah SAW. Seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah pasti ada sebabnya. Kira-kira mungkin nggak ujuk-ujuk dapat syafaat gitu? Nggak mungkin ya, pasti ada usaha dulu gitu, ada kasab. Kecuali kepada siapa yang dikehendakin oleh Allah. Sebab Rasulullah SAW memberikan syafaat baik berupa pemberian maupun pertolongan, itu tentu harus memenuhi beberapa kriteria, tentu atas izin Allah. Di antaranya adalah kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu bertauhid dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, dekat dengan Rasulullah. Yang ketiga, minta wasilah untuk Nabi. Yang keempat, sabar waktu hidup di Madinah. Dan yang kelima, orang yang berziarah ke makam Nabi SAW. Nah, kelima ini kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah tadi bertauhid dengan ikhlas. Ini adalah menanamkan dalam diri kita ucapan atau di hati kita adalah mengesahkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi ini menanamkan tauhid dengan ikhlas, Pak. Ikhlas masih ingat apa maknanya ikhlas? Apa ikhlas? Murni. Jadi bertauhid itu dengan murni, jangan ada embel-embel yang lain. Nah, karena kalimat tauhid ini sebagai bukti perjanjian seseorang dengan Tuhannya. Allah berfirman di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan illa manittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang yang mengadakan perjanjian
di sisi Allah yang Maha Pengasih. Jadi ada perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa ini, Pak? Perjanjian syahadat kita, Pak. Syahadat kita itu kan perjanjian dengan Allah, Pak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu perjanjian. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi syafaat ini diberikan kepada orang yang tauhidnya bersih, ikhlas, dan waktu mati pun tauhidnya seperti itu, tidak ada kesyirikan. Jadi ini merupakan tanda tauhid yang bersih ketika meninggal tidak membawa kesyirikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Auf bin Malik Al-Asja'i, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, datang kepadaku utusan malaikat dari sisi Tuhanku. Utusan itu memberikan pilihan kepadaku antara memasukkan setengah dari umatku ke dalam surga atau memberi syafaat. Aku pun memilih memberi syafaat. Wahia liman matala yusriku billahi syai'an. Syafaat ini diperuntukkan bagi orang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi syafaat ini diberikan kepada orang yang tauhidnya bersih lagi ikhlas, murni. Jadi ini peringatan bagi kita semua, jangan sampai ketika seseorang itu meninggal masih dalam keadaan syirik. Maka kita seringkan untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Jikalau kita melakukan suatu kesyirikan, kita lupa. Tapi karena kita sering mendawamkan dengan beristighfar dan bertobat, insya Allah kesyirikan yang diperbuat itu bisa hilang, bisa diampuni. Karena kan Rasulullah mencontohkan beristighfar dan bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Mungkin kalau belum biasa bisa dilakukan setiap 20 kali setiap habis sholat. Boleh. Ini kali 5 100. Atau terserah bagaimana caranya. Tapi kalau mengikuti Quran ada tuntunannya ini, yaitu menjelang sholat subuh, Pak. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi memohon ampun disertakan dengan taubat, karena tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itulah yang pertama adalah untuk mendapatkan syafaat, yaitu dengan bertauhid yang ikhlas. Kedua, yaitu dekat dengan Rasul. Nah, Rasulullah SAW sudah wafat. Gimana kita bisa dekat dengan Rasul? Ya secara fisikly ya kita nggak bisa. Tapi Rasul memberikan peluang itu kita bisa dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana kisah permintaan sahabat ketika sahabat ini melayani Rasulullah dalam memberikan air untuk wudunya atau untuk hajatnya. Lalu ditanya sama Rasulullah setelah dia memberikan pelayanan, apa yang kau minta? Nah ini Rasulullah akan mendoakan. Dalam sebuah hadis
Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air untuk wudhu dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, jadi Rasulullah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, setelah diberikan air, Rasulullah berkata, mintalah sesuatu kepadaku. Maka Ka'ab berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta agar bisa menjadi teman dekatmu di surga. Teman dekat. Jadi supaya bisa dapat syafaat, menjadi teman dekat Rasulullah. Itu. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bantulah aku, kata Rasulullah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu untuk dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi ketika sahabat ini memberikan pelayanan, lalu Rasulullah memberikan sesuatu, mintalah kepada aku sesuatu. Maka sahabat ini hanya minta supaya dekat dengan Rasulullah di surga. Gimana caranya? Dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini kan sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Betul ya Pak ya? Maka kata Nabi, perbanyaklah doa ketika sujud. Ini dalam sholat munfarid Pak, sendirian. Kalau berjamaah ya ikutin imamnya. Jangan imamnya sudah duduk Allahu Akbar masih sujud aja. Jangan Pak. Tapi kalau sendiri silahkan, sampai sesungguhan nggak apa-apa Pak. Ya karena sesungguhnya sujud dalam sholat merupakan salah satu tempat dikabulkannya doa Pak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi diupayakan untuk berdoa di dalamnya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa saat sujud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Jadi ketika sujud itu, tapi tidak hanya sujud terakhir saja Pak. Sujud pertama boleh, sujud kedua boleh, ketiga, keempat boleh, silahkan. Pokoknya perbanyak doa di dalam sujud. Ya, itu yang pertama, itu supaya mendapatkan syafaat dekat dengan Rasulullah, caranya dengan banyak sujud, banyak berdoa di dalam sujud. Selain memperbanyak sujud, yaitu yang nomor 2, harus punya rasa cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa punya rasa cinta ini? Karena seseorang itu akan bersamanya dengan yang dicintai. Ya, kalau siapa orang punya teman kental, dia cinta sama temannya, ya dia akan bersama dengan temannya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku bersama Rasulullah SAW keluar dari masjid, kami ditemui oleh seorang lelaki di sisi masjid. Lalu orang itu bertanya,
Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Lalu Nabi menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangannya? Orang itu terdiam lalu menjawab, untuk menyambutnya aku tidak mempersiapkan diri dengan memperbanyak sholat, tidak juga dengan memperbanyak puasa, tidak juga dengan memperbanyak sedekah. Hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau bersabda, kemana ini? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seseorang itu akan bersamanya dengan orang yang dicintai. Maka kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, yaitu banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Nabi, adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Ini kalau ini udah banyak yang tahu ya, bapak-bapak, bahwa kita memang sangat dianjurkan untuk banyak bersolawat. Nah, di antaranya dengan bersolawat ini akan dekat dengan Nabi sehingga akan mendapatkan syafaatnya. Tapi tolong solawatnya yang sesuai redaksi aja Pak, nggak usah dikarang-karang, nggak usah ditambahin. Itu paling selamat, paling aman. Kemudian yang keempat yaitu memelihara anak yatim. Memelihara ini dari mulai kecil. Kalau dia banyak harta, diamankan Pak, dijaga untuk memenuhi kebutuhannya hingga ia dewasa, memberikan pendidikan agama. Jadi tidak sekedar menyantuni Pak, tapi mendidik dari kecil sampai ia dewasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Yaitu seperti ini, maksudnya apa? Dekat dengan Nabi. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya seperti ini Pak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu orang yang memelihara anak yatim juga akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kedekatan beliau ini. Jadi ada 4 tadi ya untuk mendapatkan syafaat Nabi, diantaranya dengan tauhid yang ikhlas. Terus apa tadi Pak? Banyak sujud, kemudian memperbanyak sholawat dan memelihara anak yatim. Nah kemudian yang lain yaitu tadi diperintahkan untuk minta wasilah untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita minta wasilahnya Pak? Di mana Pak? Ketika setelah azan Pak. Ya Pak, setelah azan itu kan ada doanya Pak. Nah disitulah wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu bahwasanya
dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian mendengarkan muazin, maka satu, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Kemudian nomor dua, bacalah sholawat kepadaku, karena barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat. Lalu salullahili wasilah, mintalah kepadaku, kepada Allah, mintalah kepada Allah wasilah untukku. Mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak layak bagi siapapun kecuali bagi hamba pilihan Allah. Dan aku berharap agar aku adalah hamba Allah tersebut. Barang siapa memintaku wasilah kepada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Udah hafal belum Pak ini? Sehabis adzan itu bacanya apa? Tadi dikatakan setelah mendengar adzan selesai bersolawat dulu, baru berdoa. Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu berdoa. Doanya kalau Pak Zul udah hafal. Yang belum hafal mau dihafalkan Pak. Ini ringan kok, gampang. Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'amah wa sholatil qa'imah atihi Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa tadi, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, yaitu azan, dan sholat yang didirikan, berikanlah wasilah dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempatin kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Maka ia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Itu ya Pak ya. Minta wasilah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian selanjutnya yaitu sabar ketika hidup di Madinah. Jadi kalau kita membaca teksnya di Madinah sudah lain, dan kita tidak di sana. Jadi kita ganti teks Madinahnya di tempat yang lain saja Pak. Jadi sabar ketika hidup di mana saja, baik itu sabar dalam kesempitan, kesusahan. Karena waktu di Madinah itu dikisahkan memang zaman dulu Pak ini Pak, itu memang ekonominya sulit, banyak perampok, banyak begal, pokoknya serba susah itu. Jadi sabar, harus sabar di sana. Nah sekarang kita terapkan di sini bahwa memang sabar ini backingnya Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dari Abu Sa'id mantan maula Al-Mahari, bahwa dia menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri pada malam-malam yang panas dan meminta petunjuk dalam menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Nah ini kita ganti di Madinah di tempat lain, di kita lah itu. Juga mengadukan padanya tentang mahalnya biaya hidup, berarti ekonomi susah, dan banyaknya keluarga yang ditanggung, serta memberitahukan bahwa dia tidak mampu bersabar lagi menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abu Sa'id, sungguh rugi kamu, aku tidak menyuruhmu begitu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasbiru ahadun ala
wa iha fayamuta illa kuntu lahu syafi'ah au syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman. Tidaklah seorang bersabar terhadap kesulitan hidup di Madinah atau hidup di tempat ini, lalu dia mati, sabar lalu dia mati, melainkan aku akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi kalau sabar dapat syafaat atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat selama dia muslim. Jadi sabar juga merupakan pokok untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan sabar, tenang Pak. Nah, kemudian sababiyah berikutnya yaitu, nah ini enggak semuanya karena ini khusus orang yang pernah berhaji atau umroh, yaitu yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka beruntunglah orang yang pernah ziarah ke makam Rasulullah, asal ziarahnya benar ya Pak ya. Tidak minta kepada orang yang meninggal, tidak minta kepada Rasulullah, tapi mengucapkan salam dan keselamatan. Jangan minta penghuni kepada apa? Jangan minta kepada penghuni kubur. Kalau kita berziarah apa sih doanya Pak yang pernah haji dan umroh ini? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bersolawat. Itu yang pendek yang kita hafalin. Hadisnya kita bacakan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man zaro qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka kelak dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi manfaatkan bagi orang-orang yang pergi haji maupun umroh untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW sembari mengucapkan keselamatan, rahmat dan keberkahan atas beliau. Itu Pak ya, hadis riwayat Muslim itu tadi Pak. Nah kemudian skenario syafaat Nabi SAW di luar surga dan neraka. Kemarin waktu pertemuan kedua udah saya sentil sedikit mengenai syafaat Nabi di luar surga dan neraka. Ini di luar surga dan neraka berarti di mana Pak? Di padang mahsyar nanti Pak. Jadi padang mahsyar. Ada 3 tempat bahwa Rasulullah SAW itu sangat sibuk sekali nanti Pak, karena beliau ini bisa ada di jembatan Sirat, bisa ada di mizan timbangan, dan juga bisa ada di telaga. Jadi Rasulullah itu wirawiri Pak. Untuk apa? Untuk membela umatnya, untuk membela kita Pak. Subhanallah, begitu pedulinya Rasulullah kepada kita. Kita bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik berkata, aku meminta Nabi SAW agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Lalu beliau bersabda, aku akan melakukannya. Aku bertanya, Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku dapat mencarimu saat itu? Ini waktu di padang mahsyar. Di mana aku bisa mencarimu ya Rasulullah? Beliau menjawab, carilah aku di atas sirat pada saat awal kamu mencariku. Awalama tatlubni ala sirat. Jadi carilah aku di atas sirat, di atas jembatan pada saat awal kamu mencariku. Lalu
Anas bin Malik bertanya, bagaimana bila aku tidak menemukanmu? Maka Rasulullah menjawab, fatalubni indal mizan, carilah aku di dekat mizan atau di dekat timbangan. Aku bertanya lagi, bagaimana bila aku tidak menemukanmu di dekat mizan? Rasulullah menjawab, fatalubni indal khawdi fa inni la tiu hadihis salasal mawatin. Carilah aku di dekat telaga, pokoknya aku tidak luput dari 3 tempat itu, yaitu sirat, mizan, dan telaga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita udah dapat bocoran ini, nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu Rasulullah ada di 3 tempat itu saja. Pokoknya 3 tempat itu saja. Kalau kita mau mencari, ya udah serombongan mencari ke jembatan. Ternyata nggak ada, lari ke mizan. Mizan nggak ada, lari ke telaga. Udah bolak-balik itu. Maka betapa sibuknya Rasulullah SAW itu. Ya. Makanya kita banyak bersolawat, banyak berdoa wasilah untuk Nabi kita SAW, karena beliau sangat peduli kepada kita. Di sirat atau jembatan itu semua orang akan mendatangi. Wariduha, yaitu sirat. Itu ada di surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa iminkum illa wariduha, dan tidak ada orang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka atau sirat. Kana ala rabbika khatmam maqdiyah, hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi semua orang akan melewati jembatan. Summa nunajjil ladzina taqau waddarudz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang lewat sirat tadi yang bertakwa diselamatkan, dan membiarkan orang-orang yang zalim masuk dalam neraka dalam keadaan berlutut, merangkang. Bahasa Jawanya merangkang ya Pak ya, berlutut. Jadi orang-orang yang bertakwa diselamatkan, orang yang zalim kecebur ke dalam neraka. Karena sirat atau jembatan ini keadaannya licin dan menggelincirkan, Pak. Licin dan menggelincirkan. Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan jahanam. Di atas permukaan jahanam, berarti di bawah jembatan itu jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Beliau menjawab, jembatan itu licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau kita punya amal baik, insya Allah Pak tidak akan terpleset, karena di situ licin dan menggelincirkan. Orang yang lewat jembatan itu, lewat sirat itu, ada yang cepat kilat, atau ada yang seperti angin, atau ada orang yang seperti berkendaraan, bahkan ada yang sangat pelan, tergopoh-gopoh sampai di ujung jembatan itu. Orang-orang yang beriman akan melintas di atas sirat. Wa dzarfi wa kal barqi wa karrihi wa ka'ajawidi al khayli wa rikab.
Ada yang secepat kedipan mata, wah, berarti kenceng banget nih, Pak. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Ada pula yang selamat sampai di ujung sirat setelah tertatih-tatih. Namun ada pula yang jatuh tergelincir ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir tiba di ujung merangkak secara perlahan. Hadis muttafaqun alaih. Itulah gambaran jembatan sirat yang dilalui oleh semua orang, dan sirat ini sangat licin dan menggelincirkan. Siapa yang lewat sirat pertama kali? Yaitu Rasulullah SAW. Loh, Rasulullah kok lewat sirat itu? Bukankah Rasulullah itu masuk surga tanpa hisab? Ya. Wallahu alam, ini mungkin sebagai contoh bahwa semua orang tadi dikatakan di Maryam tadi kan, semua orang akan lewat jembatan. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah dapat syafaatnya, insya Allah lolos dari jembatan. Yang kedua, Rasulullah dicari nggak ada di sirat, yaitu di mizan. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat, akurat pada hari kiamat. Fala tutlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Wa in kana misqala habbatin min khardalin atna biha wa kafa bina hasibin wa kafa bina hasibin. Sekalipun pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami membuat perhitungan. Jadi Allah akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami membuat perhitungan. Kemudian di mizan ini, di timbangan ini, kelak Rasulullah akan menjadi saksi, Pak. Dan Rasulullah berat. Ketika Rasulullah itu minta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, ketika sampai di ayat ini, Rasulullah berkata, hasbuk, hasbuk. Rasulullah nggak tega, Pak, dengan umatnya. Surat An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ini beratnya Nabi ini, Pak. Ya, Nabi akan memberi syafaat apa enggak? Walau alam nanti. Tapi kalau orang kafir tentu enggak. Sedangkan Rasulullah menjadi saksi nanti. Ya, itu yang di mizan. Yang terakhir yaitu ketika dicari di sirat enggak ada, di mizan enggak ada, ternyata Rasulullah ada di telaga. Di telaga itu kemarin juga di bagian kedua sudah saya sampaikan. Ini sedikit kita ulas, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku pernah masuk ke surga yang ternyata di dalamnya terdapat sungai, yang di pinggirnya terdapat kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku memukulkan tanganku ke air yang mengalir itu,
ternyata airnya adalah misk. Misk apa, Pak? Parfum yang sangat harum. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan untukmu. Ini enggak ada harakatnya jadi. Hadal akausuru di a'dhakahullah. Ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di telaga Al-Kautsar itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat air yang mengalir sangat wangi, sangat indah, dan siapa yang meminumnya walaupun seteguk dia tidak akan kehausan sampai hari kiamat. Ya, itulah sababiah dan skenario Allah, skenario syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya asal kita bertauhid dengan ikhlas, kemudian dekat dengan Rasulullah dengan cara sujud, terus kemudian dengan cara apa lagi tadi, Pak? Memelihara anak yatim, ya apalagi? Lupa saya yang kedua itu. Iya? Membaca salawat, banyak bersalawat, iya, betul loh, Pak. Terus minta wasilah untuk Nabi. Ketika doa sudah azan itu sholawat lalu berdoa. Sabar ketika hidup di Madinah tapi kita alihkan dengan di mana saja. Terus kemudian yang beruntung yaitu orang yang pernah berziarah ke makam Nabi SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Kita udah hampir masuk suruk. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua kajian pada pagi hari ini. Terus ya, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.